Belajar dari rumah bukanlah suatu penghalang untuk meraih sukses. Hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, kita akan mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan dibawakan oleh Ibu Jenny Masarang SE. Mari siapkan semangat kalian, tetap semangat, salam sehat. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang negara-negara ASEAN, lebih kepada kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tujuan yang akan dicapai dalam pelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasikan faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pengertian kerjasama menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintah dan sebagainya. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN membentuk tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dibentuknya ASEAN antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendorong kerjasama ASEAN antara lain yang pertama, kesamaan sumber daya alam, khususnya para negara penghasil minyak. Biasanya disebut organisasi OPEC. Yang kedua, kesamaan wilayah. Pada suatu wilayah yang sama, terdorong untuk melakukan kerjasama. Contoh ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, ada kesamaan ideologi. Negara-negara ASEAN memiliki persamaan senasib atau sama-sama pernah dijajah, kecuali Thailand. Contoh dari kesamaan ideologi yaitu NATO. NATO dibentuk karena adanya persamaan ideologi. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN akan mendorong terjadinya kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Misalnya, Indonesia bisa dominasi ekspor ke Cina. Yang kelima, perbedaan teknologi. Contohnya, Indonesia dan Jepang kerjasama di bidang otomotif. Dan yang keenam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Negara-negara dengan iklim dan kesuburan tanah yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Berikut faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama, keamanan negara. Suatu negara yang tidak aman akan menjadikan negara lain enggan, bahkan tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Contoh kebijakan pemerintah yang cenderung menutup diri dari negara-negara lain seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea. Yang ketiga, perang antar negara. Contohnya Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang tergabung dalam sekutu tidak akan bekerja sama dengan negara Jerman. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita tentang kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN.
Untuk tugas di rumah, silakan perhatikan tugas berikut. Sampai di sini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat.